Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah. Di sini ingin menyampaikan kultum kuliah 7 menit yang berjudul 5 keberkahan hidup bersama keuangan syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ya'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Al-ayah. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, terkecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu. Sahabat kurma yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, dan berhutang untuk tidak dibayar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperbolehkan hambanya melakukan perniagaan yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Lantas, bagaimana ketika kita ingin melakukan perniagaan yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam, yaitu dengan keuangan syariah atau perbankan syariah? Saat ini, keuangan syariah atau perbankan syariah sedang mencapai kemajuan yang amat sangat signifikan. Tercatat pada bulan Juli 2020, aset keuangan syariah atau perbankan syariah mencapai 20,61%. Apa itu keuangan syariah? Keuangan syariah adalah aktivitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai prinsip ketauhidan, pembagian risiko, kebermanfaatan, kerjasama, dan kesepakatan. Mengapa kita harus menggunakan keuangan syariah? Karena ada 5 keberkahan hidup ketika kita menggunakan keuangan syariah. Keberkahan yang pertama, yaitu kita akan terhindar dari perbuatan riba. Riba, menurut fatwa ulama nomor 1 tahun 2004, adalah penambahan pembayaran yang diakibatkan dari adanya tunggakan pembayaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul yab'a wa harramar riba. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghalalkan jual beli, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharamkan riba. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharamkan riba? Karena di dalam aktivitas riba banyak sekali kemudaratan, banyak sekali kemaksiatan, salah satunya adalah kezaliman. Sedangkan dalam keuangan syariah atau perbankan syariah, salah satu prinsipnya adalah pembagian risiko. Sehingga ketika risiko timbul dari pengelolaan keuangan, maka risiko tersebut akan ditanggung-jawabi oleh pemberi modal dan penerima modal. Keberkahan yang kedua adalah menghindarkan diri kita dari perbuatan gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi, sedangkan maisir adalah permainan dalam transaksi ataupun judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Ketahuilah, meminum minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan menggudi nasib dengan anak panah, semua itu adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan syaitan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam keuangan syariah tidak memuat aspek gharar dan maisir. Sebab salah satu prinsip keuangan syariah adalah ketauhidan yang bersumber dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang ketiga adalah pengalokasian dana untuk zakat dan infak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu miliki. Saat ini, keuangan syariah membuka pelayanan yang baru, yaitu menerima pemberian zakat secara online. Keberkahan yang keempat adalah menghindarkan diri kita dari sifat rakus ataupun dari sifat boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan kekayaan kamu secara boros, karena boros adalah perbuatan syaitan, dan syaitan amatlah sangat durhaka kepada Rabb-nya. Sahabat kurma, kita sudah mengetahui bahwasanya pengelolaan keuangan syariah sangat membantu diri kita untuk mengelola keuangan kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang kelima adalah keberkahan harta kita. Karena Allah akan bertanya, dari mana harta kita berasal, bagaimana pengelolaan harta kita, dan untuk apa harta kita digunakan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.